Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian penting dalam suatu penelitian, mau dalam bentuk artikel penelitian maupun dalam skripsi, di mana kemarin sudah dibahas terkait mengenai AIMRAD, jadi Abstract, Intro, Method, Result, and Discussion. Nah, kemarin sudah dibahas terkait abstrak dan intro, sekarang kita akan membahas mengenai M-nya, yaitu metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian, sebenarnya apa itu metodologi penelitian? Jadi, metodologi penelitian ini adalah menjelaskan hal-hal yang akan kita lakukan dalam penelitian, dari mulai kita pengumpulan bahan atau pengumpulan sampel sampai ke evaluasi. Jadi, itu dijelaskan di dalam metodologi penelitian. Jadi proses-proses yang dilakukan selama penelitian itu dicantumkan di sini di metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian biasanya berisi apa saja? Biasanya penelitiannya dilaksanakan di mana sih? Misalkan nih di lab farmasi Universitas Garut. Alat yang digunakan apa saja, kemudian bahan yang digunakan apa saja, serta hewan yang digunakan apa saja. Nah, kalaupun misalkan menggunakan objek manusia, nah, itu harus dijelaskan kriteria inklusi, kriteria eksklusinya seperti apa. Kemudian, prosedurnya seperti apa, itu dijelaskan di dalam metodologi penelitian. Nah, ini alat dan bahan. Jadi, gini, nanti saya akan jelaskan ada perbedaan di mana metodologi penelitian pada artikel ilmiah atau jurnal dan di skripsi. Jadi, kalau untuk di jurnal ilmiah itu hanya ada satu metodologi penelitian. Kalau untuk di skripsi, terutama di FMIPA itu ada satu bab berisi metodologi penelitian dan ada bab penelitian yang dimana di bab penelitian itu isinya ada alat, bahan, kemudian prosedur. Nah, kalau di metodologi penelitian pada skripsi itu hanya mencakup secara umum, proses secara umum yang dilakukan pada penelitian tersebut. Nah, untuk alat bahan di sini kalau untuk di jurnal itu masuknya ke metodologi atau metode. Kalau untuk deskripsi, alat dan bahan itu masuk ke dalam bab penelitian. Nah, di sini secara garis besarnya sebenarnya sama cara penulisan alat dan bahan. Nah, kalau alat dan bahan itu harus jelas alat, misalkan yang digunakannya apa, tipenya apa. Misalkan gelas ukur. Gelas ukur yang mana? Kan ada berbagai merek gelas ukur, jadi harus ditulis mereknya Pyrex misalkan. Terus di sini di contohnya ada spektrofotometer UV vis. Nah, itu tipe berapa? Harus dituliskan nih tipenya, kemudian mereknya dan negara yang memproduksi spektro tersebut. Ini pH meter tipenya tipe berapa, kemudian mereknya dan negara penghasilnya, begitu seterusnya. Nah, begitu pula bahan juga harus dijelaskan secara rinci yang digunakannya apa. Misalkan nih, ini menggunakan enzim tirosinase dari jamur, dari mana sih? Dari sigma, kemudian negaranya mana? Lepodova dari sigma, negaranya mana? Ini potasium dihidrogen fosfat, mereknya apa, kemudian penghasilnya atau distributornya dari mana, itu harus dijelaskan secara rinci. Itu baik di jurnal maupun di skripsi. Nah, kalaupun di jurnal biasanya memang ada reviewer itu memang mengharuskan seperti ini. Tapi kalau di skripsi, kebanyakan mahasiswa itu tidak mencantumkan seperti ini. Disebutkan aja spektrofotometer UV vis, pH meter, mikroskop, sentrifugator, oven, dan lain-lain gitu tanpa disebutkan mereknya. Harusnya setiap alat dan bahan yang digunakan itu spesifikasinya harus jelas, baik di jurnal maupun di skripsi. Gitu, memang harus jelas seperti ini. Jadi biar nanti kalau misalnya di skripsinya udah rinci seperti ini, pada saat nanti akan di apply atau disubmit ke dalam jurnal itu sudah tidak keteteran, tidak lagi harus mulai dari nol. Nah, kemudian saat menggunakan hewan juga harus dilihat, harus dituliskan hewan yang digunakannya apa, galurnya galur apa, kemudian genusnya, strainnya, kalau pakai bakteri itu harus jelas.
Nah, selain itu, ada beberapa jurnal juga yang mengharuskan adanya ethical clearance dari Komisi Etik Hewan. Jadi, dari skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal biasanya pada saat kita akan uji kepada hewan, itu harus ada ethical clearance-nya dari yang dikeluarkan oleh Komisi Etik Hewan. Nanti ada contohnya ethical clearance-nya seperti apa. Nah, kalau untuk manusia, kalau misalkan nih biasanya kalau untuk uji kesukaan, misalkan untuk uji kesukaan lip balm, krim atau apapun saat kita menggunakan objek manusia, itu juga harus ada ethical clearance yang disertai dengan informed consent. Itu apa? Informed consent itu adalah suatu pernyataan bahwa subjek itu sudah menyetujui segala prosedur dalam penelitian. Kemudian, kalau misalkan ada ketentuan, misalnya kriteria eksklusinya seperti apa, inklusinya, eksklusinya seperti apa, itu subjek harus sudah tahu. Kemudian, kalau misalkan ada masalah, misalnya ada iritasi, ada apa, di informed consent itu sudah dijelaskan bahwa peneliti bertanggung jawab secara penuh atau 100% kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi iritasi, pengobatan itu harus ditanggung oleh peneliti, jadi itu dicantumkan di informed consent. Nah, di sini ethical approval ada the informed consent nih kalau kita menggunakan manusia, menggunakan objek manusia seperti ini. Jadi ada nama, tanggal lahir, ini kodenya nih, kode penelitiannya, alamatnya. Nah, ini menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi naracoba untuk penelitian ini. Jadi menandakan bahwa di informed consent ini subjek itu sudah bersedia, sudah tahu aturannya, hak dan kewajibannya itu sudah tahu di sini gitu. Jadi ditanda tangan bisa di atas materai. Nah, kemudian kalau untuk hewan ini dikeluarkan oleh Komisi Etik Penggunaan Hewan Percobaan, bisa salah satunya dari ITB, bisa juga yang dari Unpad. Ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia menandakan bahwa peneliti sudah boleh melakukan penelitian terhadap hewan. Nah, ini contohnya ethical clearance punya saya untuk uji iritasi NLC retinil palmitat. Jadi di sini saya ingin menguji iritasi terhadap kelinci. Nah, sebelum saya melakukan uji penelitian terhadap kelinci harus melalui ini dulu sidang komisi etik namanya. Nah, sidang komisi etik itu biasanya kita ditanyakan bagaimana sih cara mengecek hewan yang sehat atau tidak. Nah, tadi kan dijelaskan kalau misalkan kita menggunakan hewan, genusnya apa gitu kan, jenisnya apa. Nah, kita ditanya nanti bagaimana sih cara kita membedakan bahwa hewan tersebut memang benar genus itu atau benar galur itu. Kita harus tahu. Kemudian cara penanganan, bagaimana sih kita memilih hewan yang sehat, hewan yang sakit, tanda-tandanya nih dari mata, misalkan suhu tubuh, kondisi di badannya. Nah, itu bagaimana cara membedakannya. Nah, sampai ke kita harus tahu uji iritasi terhadap kelinci ini bagaimana prosedurnya. Terus yang dinyatakan iritasi, yang dinyatakan udem, edema, itu seperti apa tandanya. Nah, kulit yang sehat itu seperti apa. Itu jadi harus tahu benar-benar terkait hewannya, penanganan hewannya, nih, misalkan terus pemberian makan. Hewannya diberi makan apa, terus dibersihkan kandangnya dibersihkan setiap berapa hari sekali, terus minumnya apa, terus fesesnya, urinnya, misalkan kalau diare, misalkan feses dari hewannya seperti apa, kita kan harus memantau terus-menerus ya. Jadi harus dilihat kalau misalkan hewannya sehat ditandai dengan fesesnya apa, fesesnya seperti apa, terus urinnya seperti apa gitu. Jadi harus dijelaskan. Terus juga penanganan setelah beres penelitian. Misalkan setelah selesai penelitian, hewan ini akan diapakan? Apakah dibunuh? Kalau misalkan dibunuh, caranya seperti apa? Pokoknya kalau komisi etik hewan itu kita harus memperlakukan hewan secara berkehewanan gitu, jangan sampai menyakiti hewan gitu. Walaupun sebenarnya uji iritasi pun kita lakukan gunanya memang untuk melihat apakah iritasi atau tidak, walaupun itu menyakiti hewan, jangan sampai segala perlakuan kita, misalkan kita berikan minum air mentah, itu ternyata diare, itu kan
artinya hewannya ikut sakit gitu. Nah, untuk di jurnal ini contohnya nih. Sekarang saya masuk ke metodologi penelitian di jurnal. Nah, kalau metodologi penelitian di jurnal itu masuknya tadi alat, bahan juga masuk. Kemudian ini contohnya penelitiannya dilakukan di mana disebutkan. Kemudian sampelnya dapat dari mana itu juga disebutkan. Nah, kalau di metodologi penelitian pada jurnal, ini penulisannya seperti ini. Jadi penulisan metodologi atau prosedur itu dibuat secara naratif. Jadi jangan sampai per poin misalkan 25 misalkan nih 4 mg DPPH masukkan atau panah, kemudian labu ukur 25 tambah metanol ada sampai sekian gitu. Nah, tapi harus dijelaskan secara rinci. Dibuat larutan DPPH dengan cara menimbang 4 mg, kemudian dimasukkan labu takar 25, kemudian ditambahkan metanol, kemudian ada sampai tanda batas. Nah, ini harus jelas berapa banyak zat A ditambah zat A berapa banyak, tambah zat B berapa banyak, kemudian kalau menggunakan labu ukur ukuran berapa, itu harus sudah jelas. Kalau pakai UV visible itu harus berapa banyak yang dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diukur pada berapa. Kemudian kalau misalkan ada disimpan atau diinkubasi itu harus jelas suhunya berapa, apakah harus terlindung dari cahaya, kemudian waktunya berapa lama. Jadi pada saat nanti orang akan melakukan penelitian atau mengulang penelitian itu nggak ada yang missing, nggak ada yang hilang gitu. Jadi nggak ada yang hilang. Jadi prosedurnya bisa diikuti oleh peneliti lain yang akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi tidak ada informasi yang kurang jelas. Nah, kalau di skripsi itu ada metodologi penelitian dan penelitian. Nah, metodologi penelitian pada skripsi itu dijelaskan secara umum, misalkan sampelnya didapat di mana, digunakan di pelaksanaan penelitiannya dilakukan di mana, kemudian nah, penjelasan prosedurnya itu kalau di skripsi di metodologi penelitian secara umum. Jadi misalkan nih, nanti kayaknya ada deh penjelasannya contohnya. Kemudian, nah kalau penelitian itu, deskripsi itu ada alat, bahan, dan prosedur. Prosedurnya secara rinci, seperti tadi di metode di jurnal. Jadi dijelaskan secara rinci. Nah, biasanya di penelitian ini, di prosedur, dituliskan juga tabel. Misalkan formulasi itu harus dijelaskan, ada tabelnya. Tuh. Nah, ini contohnya perbedaan metodologi penelitian versus penelitian. Pada skripsi, ini metodologi penelitian. Nih, maaf ini nggak ada alatnya deh, nggak ada tempat pelaksanaan penelitiannya nih. Harusnya penelitiannya diawali secara apa, bahan bakunya dapat dari mana, dibuktikan dengan COE, kemudian nih tahap-tahap penelitiannya itu secara ringkas. Dan metodologi penelitian itu biasanya tidak lebih dari 1 lembar. Jadi apa yang kalian lakukan dari mulai mengambil sampel sampai evaluasi itu harus dirangkum dalam 1 lembar. Nih, dan secara umum, nih misalkan di sini kan nggak ada HPMC-nya berapa gram sih, kemudian terus uji variabilitas itu seperti apa, friksi itu seperti apa, keseragaman ukuran, dan lain-lain itu tidak jelas. Jadi metodologi penelitian hanya secara umumnya saja. Secara umum dijelaskannya, nah, seperti apa penelitiannya, tahapan penelitiannya. Kalau bab penelitian itu ada alat, bahan, kemudian ini prosedurnya. Nah, ini jelas nih. Studi daya apung 100 ml beker gelas yang berisi larutan HCl 0,1 N dengan pH sekian, bla bla bla, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan di sini kan nggak ada dijelaskan harus ditempatkan di beker gelas ukuran berapa sih, HCl-nya harus berapa normal, pH-nya harus berapa. Di metode itu tidak dijelaskan metodologi penelitian. Kalau di penelitian itu secara rinci, berapa banyak yang ditambahkan, volumenya berapa itu di penelitian.
Nah, hanya itu saja untuk metodologi penelitian. Karena video-video kemarin ternyata sangat panjang, jadi saya akan pecah beberapa topik dalam beberapa video. Nah, nanti topik result and discussion itu beberapa video lagi sehingga waktu pembahasannya tidak terlalu panjang, sehingga kalian nanti menontonnya tidak terlalu jenuh gitu. Jadi, sekian penjelasan mengenai metodologi penelitian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.